Bagian 28, Singapura. Kebahagiaan mengisi hati Arya dan Nia, seakan pertengkaran semalam tak pernah terjadi. Arya menjadi begitu perhatian dan manis, memperlakukan Nia bak putri raja. Ia ingin melupakan semua prasangka dan kecurigaannya terhadap istrinya itu, dan fokus untuk merawat Nia yang masih lemah dan sakit. Kehamilan Nia menjadi kabar yang sangat membahagiakan bagi keluarganya. Saat Nia kembali dari rumah sakit, mamanya yang diantar oleh Romi tampak tersenyum sumringah menyambutnya. Ibu dan ayah mertuanya pun tampak sangat bahagia. Kedatangan Romi tampak menjadi hal yang canggung buat Arya. Apalagi ia baru bertengkar dengan Nia gara-gara pemuda atletis itu. Ia sengaja menghindari basa-basi dengan Romi. Romi sama sekali tidak menyadari sikap Arya itu. Tetap saja ia suka menggoda Nia seperti biasa. Nia yang ia anggap sebagai saudaranya sendiri merupakan keluarga satu-satunya yang berada di Indonesia. Apalagi sejak kecil ia memang sangat akrab dengan Nia, membuat dokter Arya harus berusaha untuk menahan gejolak perasaannya. Entah kenapa hari-hari Arya tak seperti biasanya. Bahkan memasuki usia kandungan Nia yang ke-3 bulan, rasa cemburunya tak pernah berkurang. Ia tersiksa dengan perasaan itu. Walaupun ia berusaha sekuat mungkin untuk menyembunyikan perasaannya mengingat Nia sekarang sedang mengandung. Hari itu amarahnya kembali meledak saat sebuah pesan kembali masuk ke ponsel lewat aplikasi hijau miliknya. Foto Romi sedang memeluk tubuh Nia begitu menampar hati dan perasaannya. Ia tak sanggup lagi menutupi amarahnya. Menjelang maghrib ia sampai di rumahnya dan langsung masuk ke kamarnya. Ia seperti kehilangan akal sehatnya karena cemburu telah menguasai hatinya. Arya menunggu kepulangan Nia dengan emosi yang memuncak. Dan baru saja Nia muncul di pintu kamar, Arya langsung menutupnya dengan keras. Nia terkejut bukan main melihat suaminya bertingkah seperti itu. Arya menatap tajam Nia seolah menghakimi wanita yang baru saja duduk di meja hiasnya dengan wajah bingung. "Nia, ini sudah batas sabarku. Sebaiknya kamu jujur padaku," sahut Arya dengan suara menggelegar. Nia ketakutan sambil mengelus perutnya. Tangisnya pecah karena sama sekali tak menyangka suaminya itu akan kembali bersikap kasar padanya. "Ada apa lagi, Mas? Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba marah seperti ini?" jawab Nia di sela tangisnya. "Aku tak tahan lagi, Nia. Aku sudah tak tahan. Ini terlalu menyiksaku," ucap Arya terduduk lemas setelah menumpahkan amarahnya. Arya sebenarnya tak tega melihat Nia menangis seperti itu. "Mas, katakan ada apa?" sahut Nia berusaha menata hatinya yang terkoyak akibat kemarahan suaminya. "Nia, ini sudah di luar batas kemampuanku untuk bersabar. Entah apa yang terjadi dengan hatiku. Aku tidak tahu." Arya melemparkan ponselnya ke atas ranjang. Nia mengalihkan pandangannya ke sana kemudian mengambil ponsel itu. Matanya terbelalak melihat gambar itu. Sungguh, ia tak mengerti kenapa gambar itu ada di sana. Dan itu, siapa yang telah mengirimi suaminya hal-hal seperti itu? "Astagfirullah, Mas percaya?" tanya Nia mulai emosi. "Aku tidak ingin percaya, Nia. Aku tidak ingin percaya. Tapi hatiku tidak bisa menerima itu. Aku sakit dan terluka," sahut Arya emosi. "Sudah lama aku memendam perasaan ini. Tapi sekarang aku sudah tersanggup lagi," ucap Arya menatap Nia dengan mata memerah. Ibarat bom waktu yang telah lama tersimpan akhirnya meledak juga. "Mas, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu percaya padaku?" tanya Nia dengan wajah sendu. Tak ada jawaban dari Arya. Ia hanya duduk terdiam memegang kepalanya sambil mengacak-ngacak rambutnya frustasi. "Baiklah, aku anggap itu sebuah jawaban," ucap Nia. Kemudian beranjak menuju lemari pakaian, kemudian mengisi kopernya dengan pakaian. Nia merasa percuma menjelaskan pada suaminya sekarang, jika ia tak mempercayainya. Rasanya sakit tidak dipercayai oleh suaminya sendiri. Nia memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Bagi Nia, kepercayaan adalah dasar dari sebuah hubungan.
Jika di antara suami istri tidak lagi saling percaya, maka itulah awal sebuah kehancuran. Entah apa yang ada dalam benak Arya sehingga hatinya tak tergerak untuk menghalangi Nia pergi. Nia memesan taksi online setelah keluar dari rumah Arya. Entah kemana tujuannya sekarang. Ia tak ingin pulang ke rumahnya karena di sana ada Romi. Ia tak mungkin menceritakan masalahnya pada Romi. Nia tak mau jika orang yang telah berjasa bagi keluarga dan perusahaannya dianggap jadi penyebab kehancuran rumah tangganya. Ia juga tak sanggup melihat kekecewaan di mata mamanya jika tahu apa yang terjadi dalam keluarganya. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dia meraih ponselnya kemudian memesan tiket pesawat tujuan ke Singapura. Ia ingin ke rumah pamannya. Di sana dengan alasan berlibur dan beristirahat selama masa kehamilannya. Sepanjang jalan menuju bandara, ia masih berharap suaminya menghubunginya dan memanggilnya pulang. Tapi harapannya hanya mimpi semata. Bahkan sampai take out tak satupun pesan masuk seperti yang ia harapkan. Hatinya terluka atas tuduhan Arya padanya. Cintanya pada suaminya begitu besar, membuat rasa sakit hatinya terlampau dalam. Ia tak sanggup jika orang yang begitu ia cintai terluka dan tersiksa karenanya. Biarlah ia pergi membawa lukanya. Walaupun jauh di dasar hatinya, ia berharap Arya memanggilnya pulang dan kembali bahagia. Ia menghubungi Romi dan mengatakan kalau ia ke Singapura untuk liburan karena jenuh dengan pekerjaannya. Tak ada kecurigaan di hati Romi. Ia menyangka Nia pergi berlibur bersama suaminya, mengingat mereka memang belum honeymoon. Tiba di Singapura, paman dan bibinya sedikit terkejut melihat Nia datang malam-malam. "Nia, apa yang membawamu kemari sayang?" tanya bibinya sambil memeluk tubuh Nia. "Cuma mau istirahat saja, Bi. Aku jenuh harus perusahaan terus. Lagi pula, si baby pengen liburan katanya," ucap Nia dengan senyum dibuat selebar mungkin, agar paman dan bibinya tidak curiga. "Suamimu mana? Kok liburan sendirian?" tanya pamannya sambil celingak-celinguk mencari Arya. "Mas Arya sibuk, paman. Nanti di akhir tahun, baru boleh ambil cuti," ucap Nia berbohong. Setelah berbasa-basi dengan paman dan bibinya, Nia masuk ke kamar. Ia merebahkan dirinya di atas kasur bernuansa putih persis di kamar rumah Arya. Air matanya kembali menetes, mengingat suaminya yang begitu lembut dan penyayang padanya, yang telah berkorban begitu banyak padanya. Tapi kenapa kepercayaannya begitu rapuh? Nia terisak hingga tanpa sadar ia tertidur hingga subuh menjelang. Bersambung.